Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilmihim wa nafatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم إلى عافية سلامة ثم البعث لصاحب المقام الحبيب حسين بن أبي بكر أدرس إسماعيل إبراهيم البيجري إسماعيل بن ربيع بن إسماعيل هذا البلد حبيب الله محسن عطاس من الشريف بن أبي محسن عطاس من البيت من شر نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemarin bicara sifat kudrat. Sekarang wajib Allah bersifat kudrat.
Artinya sifat kuasa itu sifat kuasa menciptakan itu hanya sifatnya Allah. Tidak ada selain Allah yang mampu menciptakan. Jadi setelah bicara wahdaniyah, esa, lanjut kepada sifat kudrat. Kalau Tuhan itu esa, maka kemampuan untuk menciptakan itu hanya ada pada Allah. Berarti selain Allah tidak ada kemampuan menciptakan. Nah, adapun kalau kita ini punya pekerjaan, kita bisa duduk, bisa berdiri, kita bisa jalan, bisa bergerak, bisa diam, makan, minum, bisa sholat. Maka semua pekerjaan yang kita lakukan itu semuanya diciptakan oleh Allah. Itu maknanya bahwa kudrat Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi jangan sampai kita membatasi. Oh, ada yang diciptakan Allah dan ada yang diciptakan makhluk. Hati-hati nih. Ini dalam keyakinan, ini menjadi keyakinan yang salah. Walaupun dalam ucapan kita boleh mengatakan ini saya yang bikin, ini rumah ini saya yang bikin, ini tas ini saya yang bikin. Itu dalam ucapan aja, karena kita mengerjakannya. Tapi dalam keyakinan tidak boleh ada keyakinan pencipta selain Allah. Dalam keyakinan apapun yang muncul di jagat ini semua penciptanya hanya Allah. Maka disebut ini ilmu akidah, adanya dalam hati. Kalau kita keluarkan, kalau kita munculkan, justru salah nanti. Kalau kamu ngomong ini meja yang bikin Allah, ini rumah yang bikin Allah, ini tas yang bikin Allah, ini masjid yang bikin Allah, justru salah. Kenapa? Karena itu hanya boleh ada dalam keyakinan. Jadi makanya ibadah itu ada yang zahir, ada yang batin. Kalau kita nggak bisa memisahkan ini, bahaya. Jadi seseorang itu harus memiliki ada sesuatu yang di luar, ada sesuatu yang di dalam. Jangan dibalik nih. Ada orang-orang yang membalik. Kayak siapa contohnya? Orang-orang Jabariyah. Orang-orang Jabariyah ini kalau saya nyebutnya mereka itu kayak Superman. Kamu tahu Superman? Hah? Apa Superman itu? Hah? Apa? Superman itu orang yang pakaian dalamnya ditaruh di luar. Ya. Pakaian luarnya di dalam. Itu Jabariyah tuh. Jadi mereka mengatakan bahwa ini Allah, ini Allah, ini Allah. Itu namanya pakaian dalam dikeluarin. Pakaian dalam ya di dalam, jangan dikeluarin. Tapi harus kamu punya pakaian itu. Jangan sampai nggak punya. Kalau kamu nggak punya, jadinya kayak siapa? Qadariyah. Qadariyah ini orang yang nggak punya celana dalam.
Dia mengatakan ini yang bikin siapa? Ya manusia, Allah nggak ikut-ikut. Ini meja, Allah yang bikin. Sholat saya yang bikin. Allah gimana? Allah nggak ikut-ikut. Maka dia tidak memiliki keyakinan kalau ini semua diciptakan oleh. Hati-hati nih. Ini penting sebagai keyakinan. Jadi kita harus punya ada makna zahir, ada makna batin. Kalau kita mengatakan ini yang masak siapa? Saya. Jangan ini yang masak Allah, kan repot. Tapi hatinya ini terjadi atas pertolongan Allah. Kalau Allah nggak menciptakan ini, Allah nggak menghendaki ini terjadi, ini semua nggak akan terjadi. Itu i'tiqad kita harus begitu tuh. Itu namanya i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Jadi jangan sampai jadi Superman, pakaian dalam taruh di luar, atau jangan sampai kayak Qadariyah yang nggak punya celana dalam. Jadi kita ini kalau punya celana dalam ya dipakai di dalam, pakaian luar dipakai di luar. Itu namanya ada makna zahir, ada makna batin. Ini loh i'tiqadnya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita meyakini bahwa sifat kudrat, sifat menciptakan itu hanya pada Allah. Berarti kalau begitu kita tidak bisa menciptakan apapun. Tetapi nyatanya saya bisa bekerja, Bib, saya bisa jalan, bisa diam, bisa duduk, bisa makan, bisa tidur, bisa naik mobil, bisa naik sepeda, bisa bekerja, bisa bikin rumah, bisa. Iya. Itu semua diciptakan oleh Allah. Jadi Allah menciptakan diri kita dan Allah menciptakan perbuatan kita. Dalam Quran Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan wujud kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Jadi apapun yang kita perbuat nih, kok kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa haji, kita bisa jadi orang baik, itu semua terjadi karena Allah menghendakinya, karena Allah menciptakannya. Kalau Allah nggak menciptakannya, maka itu nggak akan terjadi. Maka dikatakan di sini wa kullu ma siwahu, dan apapun yang selain Allah, min insin wa jinnin wa malakin wa syaitanin wa sama'in wa ardin wa hayawanin wa nabatin wa jamatin wa jauharin wa aradin wa mudrakin wa mahsusin hadisun ansha'ahu bi qudratihi insya'a ba'da alam yakun syai'an itkanallahu fil azal mawjudan lam yakun ma'ahu ghairuhu. Semuanya yang selain Allah, maka itu semua yang muncul di jagat ini semuanya diciptakan oleh Allah. Makanya kita selalu ngomongnya apa? La haula wala quwata illa billah. Saya ini ya Allah gak punya daya dan upaya. Kita ini mengakui kami ini lemah. Ketika saya kok bisa sholat, maka jangan menganggap bahwa karena Allah memberi saya kekuatan, kemudian saya sholat dengan kekuatan itu. Enggak. Kan udah kita bahas kemarin tuh. Ya, api membakar bukan ada kekuatan dalam dirinya api, tapi api membakar itu adalah ciptaan Allah, bukan kekuatan yang dititipkan Allah dalam dirinya api. Begitupun kita
kita bisa sholat, itu bukan ada kekuatan yang dititipkan Allah dalam diri kita, bukan. Tapi Allah menjadikan kita sholat. Allah menuntun kita hingga kita bisa sholat, menjadikan kita punya pekerjaan. Semua yang muncul di jagat ini diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara. Jadi Allah itu nggak butuh perantara. Allah langsung menciptakan segala sesuatu yang ada di jagat ini atas kehendaknya sendiri. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah mau maka Allah akan ciptakan. Apa yang Allah nggak mau maka Allah tidak akan menciptakannya. Kemarin sudah kita bahas tentang apa yang dikerjakan oleh kudrat. Ada berapa kemarin? Ada 3. Ada suluhil qadim, ada tanzizil hadis, ada qabdot. Ada yang dikerjakan Allah sebelum alam ini muncul, namanya suluhil qadim, yaitu Allah siap menciptakan segala sesuatu. Terus yang kedua namanya tanzizil qadim, tanzizil hadis, yaitu Allah nyata menciptakan alam semesta. Nyata Allah menciptakan segala yang terjadi di dalam alam raya ini. Yang ketiga, qabdot, setelah semuanya diciptakan, Allah melanjutkannya sesuai dengan kehendaknya. Artinya, kalau Allah menghendaki bumi ini ada, selama bumi itu dikehendaki oleh Allah ada, maka bumi itu ada dalam qabdotnya Allah. Sampai kapan? Sampai nanti Allah menghendaki bumi itu hancur, maka Allah akan meniadakannya. Selagi Allah menghendaki dia ada, maka perkara yang ada itu ada dalam genggaman Allah, atau disebut namanya qabdotillah, dalam genggamannya Allah. Jadi kita semua yang muncul di jagat ini, selagi masih ada di dunia sekarang terus, selama itu kita ada dalam qabdotnya Allah, nggak akan dilepaskan dari qabdotnya Allah, nggak akan. Maka Allah mengatakan apa? Siapa yang nggak terima dengan takdirku, silahkan keluar dari jagatku dan cari Tuhan selain. Mau nyari di mana ente? Mau pindah kemana? Wong jagatnya hanya milik Allah, Tuhannya hanya Allah. Artinya apa? Perkataan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mungkin bisa menolak takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki A, ya pasti kamu akan menerimanya. Kalau Allah menghendaki B, kamu pasti menerimanya. Enggak akan ada satupun makhluk yang bisa menolak apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib Allah bersifat kudrat. Terus wazidduha, dan lawannya. Lawannya dari kudrat itu apa? Al-ajzu. Ajaz itu maknanya lemah. Lemah itu artinya tidak bisa menciptakan sesuatu yang mungkin terjadi. Kan yang kemarin sudah kita omong, Allah itu mampu
menciptakan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Kalau ada sesuatu yang mungkin terjadi, tapi Allah tidak bisa menciptakannya, itu namanya apa? Ajiz, lemah. Atau di dalam jagat raya ini kok dikatakan, oh ini sebagian ciptaannya Allah, sebagian ciptaan yang lain selain Allah. Kalau begitu Allah itu ajiz. Kenapa kok ajiz, lemah? Karena Allah tidak menguasai segala sesuatu. Yang namanya Tuhan itu harus penguasa segalanya. Tidak boleh dibatasi, nggak boleh. Oh, ini kekuasaannya Allah, ini kekuasaannya makhluk. Nggak ada begitu, nggak ada. Semua yang ada di jagat ini adalah sesuatu yang dikuasai oleh Allah seluruhnya. Hingga apapun yang mungkin terjadi, maka Allah pasti mampu menciptakannya. Lah, beda sama yang tidak mungkin terjadi. Masih kita ngomong nih, kalau ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi, maka itu bukan urusannya kudrat, bukan urusan kemampuan Allah. Jangan dikatakan, oh Allah ini kan maha kuasa, mampu menjadikan segalanya, sampai kebablasan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada nggak orang yang ngomong tidak ada yang mustahil bagi Allah? Hati-hati nih. Kalau ngomong tidak ada yang mustahil bagi Allah, berarti dia di dalam keyakinannya tentang sifat kudrat kebablasan. Kenapa? Karena yang mampu diciptakan oleh Allah itu hanya perkara yang mungkin terjadi, bukan perkara yang mustahil. Gitu. Mustahil itu bukan perkara yang diciptakan oleh Allah. Apa contohnya mustahil? Seperti ada benda tidak gerak dan tidak diam. Itu mustahil. Ada barang yang gede masuk dalam benda yang kecil. Ada anak umurnya lebih tua dari ibunya. Hukumnya apa itu? Hukumnya apa? Mustahil. Dan semua perkara-perkara mustahil lainnya itu perkara yang tidak diciptakan oleh Allah. Adanya anak bagi Allah, adanya istri bagi Allah. Allah turun ke dunia, mampu nggak? Allah mampu nggak turun ke dunia? Mampu nggak? Mustahil. Lo kira Tuhan tukang ojek, naik turun. Hati-hati nih. Makanya Wahabi mengatakan Allah kalau malam turun, nanti naik. Itu hukumnya apa? Mustahil. Gitu loh. Allah kan maha mampu. Iya, tapi jangan kebablasan. Yang begitu hukumnya apa? Mustahil, gitu dong. Makanya orang yang ngaji tauhidnya nggak beres, walaupun kamu tiap hari baca maulid, walaupun kamu tiap hari datang ke makam wali, walaupun kamu tiap hari tahlilan, kamu tetap bukan ahli sunnah, bukan. Karena ahli sunnah itu nggak melihat pakaian luar kamu, nggak. Ahli sunnah melihat bagaimana keyakinan kamu, gitu. Kalau keyakinan kamu beres, walaupun kamu nggak kelihatan maulidan, kamu nggak kelihatan tahlilan, tetap kamu dihitung ahli sunnah wal jamaah. Nah, sekarang ini banyak orang salah menilai. Dikira ahli sunnah itu dinilai dari luarnya, yang tahlilan, yang maulidan,
yang ziarah kubur ini baru ahli sunnah. Bukan. Ahli sunnah dinilai dari keyakinannya. Kalau keyakinan kamu sesuai dengan keyakinannya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, maka kamu dihitung ahli sunnah wal jamaah. Kalau enggak, bukan. Kamu keluar dari kelompok ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati nih. Jadi jangan sampai Allah itu bisa bikin segalanya. Allah mau turun ke dunia bisa, Allah mau naik ke langit, Allah mau kemana aja, Allah mau menjadi anak muda, Allah menjadi orang tua, mau berubah jadi apa aja, Allah bisa. Itu mustahil. Lo kira Tuhan bunglon? Hah? Bisa berubah jadi apa saja? Saya kira Tuhan, makanya jangan sampai salah mengenal Allah. Kalau kamu salah mengenal Allah, iman kamu juga jadi salah. Inilah pentingnya ngaji, ya. Jadi yang disebut lemah itu tidak bisa menjadikan sesuatu yang mungkin terjadi. Apapun yang mungkin terjadi, Allah pasti bisa menciptakannya. Yang tidak termasuk dalam kategori lemah, itulah perkara yang mustahil. Kalau Allah tidak bisa menciptakan yang mustahil, bukan berarti lemah, gitu loh. Karena mustahil memang sesuatu yang tidak bisa diciptakan. Namanya aja mustahil. Bagaimana mustahil kok bisa diciptakan? Kalau bisa diciptakan namanya bukan mustahil, namanya apa? Mungkin atau jaiz gitu. Jadi kalau Allah turun, Allah bisa enggak turun dari atas ke bawah? Emangnya Allah ada di atas? Nanti dari bawah naik lagi ke atas. Emangnya Allah di bawah terus ke atas? Allah enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kiri, enggak di kanan, enggak depan, enggak belakang. Karena semua arah itu adalah sifatnya makhluk. Semua tempat itu sifatnya makhluk. Jadi kamu jangan pernah meyakini ketika sholat Allahu Akbar menganggap Allah dari atas ngeliatin kamu. Rusak keyakinan kamu, rusak. Hati-hati nih. Karena Allah itu bukan di atas. Kamu doa ke atas bukan berarti Allahnya di atas. Karena rahmat itu diturunkan dari atas. Bukan Allahnya ada di atas. Hati-hati nih. Doa menghadap begini itu bukan Tuhan di atas, bukan. Rahmat, pertolongan Allah, karunia Allah diturunkan dari atas. Maka diperintahkan kalau doa menghadapkan tangan ke atas. Jangan meyakini, kalau kita doa ke atas kan Tuhan berarti di atas. Kata siapa? Ini keyakinan yang rusak nih. Jangan sampai punya keyakinan yang demikian. Ya, jadi yang disebut lemah itu adalah sesuatu yang tidak bisa menjadikan perkara yang lupa lu dari tadi dengar kuping kemana sih? Yang nggak bisa menjadikan perkara yang mungkin terjadi, bukan perkara yang mustahil. Kalau perkara yang mustahil Allah tidak bisa menjadikannya, tidak terhitung lemah. Kenapa? Karena mustahil memang perkara yang tidak bisa diciptakan. Perkara yang bisa diciptakan hanya satu, apa? Perkara yang mungkin terjadi. Kamu besok mungkin saja hidup, mungkin saja mati. Ketika itu mungkin, berarti Allah bisa saja bikin kamu besok tetap hidup. Kenapa? Karena itu perkara yang mungkin. Kamu besok mungkin saja pergi ke Mekah, mungkin saja di rumah. Karena itu perkara mungkin, maka Allah bisa menjadikannya. Mungkin aja besok kamu pergi ke Mekah. Jadi segala itu perkaranya mungkin, maka Allah bisa menciptakan.
menciptakannya. Wa dalilu ala dzalika, dan apa dalilnya kalau Allah itu bersifat kuasa dan Allah itu tidak bersifat lemah. Aitsubutil qudrati lau ta'ala wujudul alami wa tarkibuhu. Dalilnya Allah bersifat kuasa itu apa? Adanya langit dan bumi. Allah itu nggak usah ngomong saya ini maha kuasa, nggak perlu ngomong. Kenapa? Dengan bisa menciptakan langit bumi, orang tahu kalau Allah maha kuasa, gitu loh. Kayak ginilah, ente bisa mengangkat meja ini. Ketika meja ini terangkat, orang nyebut kamu apa? Kuat. Kalau mobil kamu angkat, lebih kuat. Kalau pesawat kamu angkat, super kuat, gitu loh. Kamu nggak usah ngomong saya ini kuat, nggak usah. Dengan kamu bisa mengerjakan sesuatu, maka orang akan tahu, ini orang kuat, gitu loh. Ini orang punya kemampuan nih, gitu loh. Maka dengan bisa menjadikan langit tanpa tiang, menjadikan matahari tanpa gantungan, menjadikannya bersinar tanpa pernah padam, orang akan mengatakan Tuhan maha berkuasa, gitu. Ini nggak usah mana buktinya Allah maha kuasa, di Quran ada nggak perlu Quran untuk menunjukkan Allah maha kuasa, nggak perlu Quran. Kenapa? Dengan melihat ciptaannya kita tahu Allah maha kuasa, itu dong. Masa sih ente mau mengatakan Allah maha kuasa butuh tulisan Quran? Pokoknya kalau nggak ada tulisannya, saya nggak yakin kalau Allah maha kuasa. Nah ini bisa bikin langit bumi ini apa mata ente kurang jelas apa? Mata kamu kurang ngelihat kalau Allah bisa mengatur peredaran matahari, memunculkan bulan, Allah bisa menghidupkan orang, mematikan orang, menjadikan sehat menjadi sakit, sakit menjadi sehat, yang lapar jadi kenyang, kenyang jadi Allah bisa merubah segalanya. Ini tanda Dia maha kuasa, gitu dong mestinya. Jangan kayak Wahabi, dikit-dikit mana tulisannya, mana hadisnya. Ini otaknya mandek namanya, pikirannya mandek. Sedangkan manusia itu diberikan pikiran oleh Allah. Gak selalu semuanya harus pakai tulisan. Akal itu juga bisa menilai. Saya mau nanya begini, kalau ente punya motor, alhamdulillah, mudah-mudahan besok ganti mobil. Ente punya motor, atau ngaji ke masjid, saya nggak bawa motor lah, biar di rumah aja lah. Ente pulang dari masjid sampai rumah, motor kamu nggak ada. Kamu masuk rumah, surat-suratnya ada, kuncinya ada, tapi motornya kemana kira-kira? Hilang. Perlu tulisan nggak? Perlu tulisan. Kok bisa tahu hilang pakai apa? Yang maling kamu kan nggak lihat malingnya nggak? Kok tahu? Nah, akal tahu motor saya mesti hilang nih. Kenapa? Suratnya ada, kuncinya ada, motornya. Itu akal berpikir, akal kamu sehat namanya. Dunia ini tadinya nggak ada, terus jadi ada. Ini mesti ada yang bikin nih. Itu akal kamu sehat namanya. Kalau mengatakan, oh enggak, dunia mau muncul sendiri, berarti akal kamu enggak waras. Ketika motor, kamu katakan, motor kamu kemana? Tahu hilang sendiri. Waras enggak kira-kira?
Mana ada motor hilang sendiri? Mesti ada yang mau yang ngambil jin kayak, mau yang ngambil setan, mau malaikat, yang penting pasti ada yang ambil. Itu namanya akalnya bisa mikir gitu loh. Lah, dengan melihat jagat raya yang teratur, yang tertata, yang rapi, matahari muncul pada waktunya, tenggelam pada waktunya, terus sepanjang jutaan tahun begitu, terus tandanya ini mesti ada yang ngatur. Nggak mungkin terjadi sendiri. Yang ngatur mesti Maha Kuasa. Nggak mungkin yang ngatur ini lemah, nggak mungkin. Gitu dong. Jadi buktinya Allah Maha Kuasa itu kita melihat alam semesta. Dengan lihat alam semesta ini, kamu akan tahu, oh, Tuhan itu Maha Kuasa. Tumbuhan ditumbuhkan dari bawah sampai bisa keluar buahnya, bisa keluar ada yang buahnya pakai duri, ada yang buahnya pakai rambut, ada yang buahnya pakai kulit, isinya macam-macam, padahal semua sumbernya dari tanah. Allah mampu bikin kreasi yang macam-macam. Saya mikir nih kok, Masya Allah, Subhanallah, Maha Kuasa Engkau ya Allah, bisa menjadikan berbagai macam keadaan. Sama dengan manusia, dari jenis mani yang sama, muncul yang ganteng, muncul yang jelek, muncul yang pendek, muncul yang tinggi, muncul yang gendut, muncul yang kurus. Maninya sama. Ada yang hitam keluarnya, ada yang putih, ada yang kuning keluarnya, ada yang geseng, ada. Maninya sama enggak? Tapi kok jadinya? Siapa yang ngatur itu? Gitu loh. Ini Maha Kuasanya Engkau ya Allah. Gitu loh. Jadi dengan melihat perubahannya alam, keadaannya alam, kita mengatakan, oh ya Allah, Engkau Maha Kuasa ya Allah. Betapa hewan di laut, berbagai macam perbedaannya, hewan yang ada di hutan, hewan-hewan yang terbang, berbagai macam perbedaan, diciptakan dari telur yang sama. Munculnya telur itu memunculkan ada hewan yang kicaunya bagus, ada hewan yang nggak bisa kicau, ada hewan yang berbagai macam. Menunjukkan bahwa yang menciptakannya Maha Kuasa. Nah, kalau orang-orang sekarang ahli teknologi, wah, mulai macam-macam. Apa? Kami bisa rekayasa genetik, kami bisa menciptakan kehidupan sendiri. Ya, ini orang-orang yang otaknya saking pinternya sampai kebablasan. Saking pinternya sampai kelewat, sampai nggak kenal Allah. Ini saking, mendingan ente lah yang nggak ada gelarnya tapi kenal Allah. Ente kalau ada gelarnya sampai kepanjangan gelar, kebablasan, akhirnya nggak kenal Allah. Kenapa? Mengandalkan ilmunya, menganggap dengan ilmu itu saya bisa hidup sendiri, bisa menciptakan kreasi sendiri, bisa menciptakan hal-hal sendiri. Enggak ada. Ini jangan sampai kita kebablasan demikian. Jadi apa sih buktinya Allah itu kuasa? Buktinya Allah kuasa adalah terjadinya alam semesta. Perbedaan yang macam-macam di alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu law intafat anhul qudratu lakana ajizan. Kalau saja Allah tidak bersifat kudrat, maka Allah pasti lemah. Lam yujad syai'un.
Lah kalau Allah lemah bagaimana? Maka tidak akan tercipta satu alam pun. Satu jagat pun gak akan tercipta. Satu makhluk pun gak akan tercipta kalau Allah itu lemah. Wa adamu wujudu syai' minha muhalun, dan tidak wujudnya alam, tidak wujudnya makhluk itu mustahil. Kenapa? Karena wujudnya makhluk udah kelihatan mata. Langit kelihatan, bumi kelihatan, bintang kelihatan, adanya hewan, manusia kelihatan. Yang aneh lagi sampai pingin ngintip ngelihat jin. Mau ngapain lu ngintip-ngintip? Kurang makhluk yang dilihat. Langit, bumi, manusia, hewan kurang untuk bukti adanya Allah, kurang. Masih pengen ngintip jin. Ada nggak begitu? Tukang intai jin yang kurang ajar pakainya mudeng-mudeng lagi. Kayak kiai pemburu. Mau pemburu hantu itu mestinya pakainya pedang gitu, atau jangan pakai udeng-udeng, itu mencemarkan nama kiai. Kayak kiai pemburu hantu jadinya, kan orang ngerusak itu. Jadi cukup aja lihat langit bumi, tanda Allah itu maha kuasa. Fabatala ma ada ilaihi wa huwa ittisafu ta'ala bil ajzi fa thabata naqiduhu wa huwa ittisafu ta'ala bil qudrati wa haitsu wajabat lahul qudrah istahala alaihi dhidduhu. Maka apabila kita telah melihat alam semesta ini, maka berarti membuktikan Allah itu maha kuasa, maka batalah apa-apa yang membawa pengertian kalau Allah itu lemah. Maka ketika ditetapkan kalau Allah itu kudrat, maka mustahillah lawannya yaitu lemah. Jadi ini dengan satu dalil adanya alam, kita meyakini Allah bersifat kudrat, dan mustahilnya Allah bersifat lemah. Tidak bisa menjadikan perkara yang mungkin terjadi. Selesai kita membahas sifat kudrat dan mustahil ajiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk waktu Isya, kita dengar adzan Isya sebentar.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma salatul qa'imah ala sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa isyarafa wa darajatal aliyah rafi'a wa badhul maqam al-mahmud alladhi wa'ata ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya Rabbi ighfir li wa li walidayya Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bijahika bil muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambil nunggu yang pada sholat sunnah, barangkali ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dulu. Seseorang sudah ditetapkan kehendaknya sama Allah ketika dapatnya itu rezekinya, jodohnya dan waktunya. Yang saya tanyakan, apakah itu bisa diubah semua atas kehendak kita? Bukankah Allah pernah berkata Allah tidak akan merubah kaumnya kalau kaumnya itu tidak mau berubah. Nah, mohon penjelasan saya di masalah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harusnya nanyanya minggu depan. Pas bahas sifat iradah, Allah Maha berkehendak. Nanyanya sekarang. Jadi Allah menuliskan tentang jodohnya, umurnya, rezekinya, matinya. Itu segala yang Allah tuliskan yang ada di Lauhil Mahfuz. Maka apa yang di Lauhil Mahfuz itu ada yang bisa berubah. Juga ada yang nggak bisa berubah. Makanya tugas kita ini bukan mencari tahu mana yang bisa berubah, mana yang nggak bisa berubah, bukan. Tapi tugas kita ya usaha. Kalau kamu pengen merubahnya, ya kamu usaha, gitu. Nah, usaha itu bisa dengan aktivitas badan, usaha itu bisa pula dengan doa. Makanya ada dikatakan dalam riwayat banyak orang yang silaturahmi memanjangkan umur. Orang yang bersedekah meluaskan pintu rezeki. Ini bentuk Allah menghargai usaha yang kita lakukan, gitu loh. Jadi usaha yang kamu lakukan itu nggak akan ada yang sia-sia, nggak ada. Allah akan memberi nilai, memberi harga, memberikan kebaikan, memberikan penghargaan atas usaha yang kamu lakukan. Kalau orang kok tahu, oh semuanya udah ditakdirkan oleh Allah, ya udah saya nggak usah ngapa-ngapain aja lah. Maka berarti dia nggak mendapat penghargaan apa-apa dari Allah.
Kenapa? Karena dia tidak punya nilai usaha untuk mengupayakan sesuatu. Kan setiap manusia itu pasti punya cita. Punya nggak? Ente punya? Jadi apa, dokter? Ada yang mau jadi insinyur, ada yang mau jadi kiai, ada yang mau jadi Pak Lurah, ada yang mau jadi presiden, ada. Sampai berkali-kali masih daftar aja ada banyak. Karena punya cita-cita lah. Ketika orang itu punya cita-cita, kan dia nggak tahu nih, ini cita-cita ini akan terkabul atau tidak terkabul. Tapi ketika kamu berusaha, kepingin itu terjadi, maka usaha kamu itu akan dihargai oleh Allah. Gitu loh. Doa kamu dihargai oleh Allah. Kamu sakit, pengen sembuh. Kamu perjaka, pengen kawin. Kamu nganggur, pengen kerja. Yang kawin belum punya anak, pengen punya anak. Maka ketika itu pengen berubah dalam keadaan itu semua, maka kamu akan berusaha, akan berdoa. Maka ada usaha dan doa itu, maka Allah akan menghargainya. Lah akan berubah nggak, Beb? Ya terserah Allah. Kalau Allah berkenan, Allah akan menjadikan hasilnya. Kalau Allah nggak berkenan, maka yang ada adalah nilai sabar yang harus tetap ada dalam diri kita. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Berapa? 80 tahun. Lah ente doa berapa hari? Udah bosen, maunya nggak dikabul-kabulkan, baru berapa hari? Nabi Ibrahim 80 tahun, tapi tiap waktu doa, ya Allah Rabbi habli. Kenapa kok begitu? Karena nggak ada tempat minta lagi selain Allah. Jangan sampai nanti miskin, usaha jual ini nggak laku, jual ini nggak laku, ngojek nggak ada penumpang, wah gua mah ke Gunung Kawi aja lah. Wah, ini repot, lama-lama nyupang dia akhirnya. Udah miskin, kafir lagi, repotnya begini nih. Jadi Allah akan menjadikan perubahan, Allah akan menjadikan penghargaan. Kalaupun nggak berubah, kamu udah usaha, udah doa kok nggak berubah, tetap usaha kamu, doa kamu diberi pahala oleh Allah. Jadi tetap ada keuntungannya. Jangan usaha itu pasti merubah sesuatu, enggak. Kalaupun usaha kamu kok enggak merubah apapun, usaha kamu tetap diberi nilai, ada pahala yang Allah berikan. Jadi orang yang udah siap begini tenang-tenang aja. Ketika dia usaha, dia doa kok enggak kabul, enggak kecewa. Kenapa? Karena usaha saya tetap diberi pahala oleh Allah. Nyambung? Ada yang lain? Kalau nggak ada kita tutup, kita teruskan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya wa anana asrabna ala ladha asrabna fatub nasir kulli hawba wa sallana urati wa amin ra'ati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa
كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا لا بذنب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل شكر صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه والحمد لله بالبال والتناهي والحمد لله بالبال والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.